Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kumaida, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber dikarenakan kami sedang mendapat tugas tentang biografi. Jadi kami mohon kesediaannya untuk Ibu untuk kami wawancara. Insyaallah kesedihan. Saya dengar-dengar Ibu pernah mondok, apakah benar? Ya pernah mondok. Salah itu pelajarannya meliputi pelajaran dunia. Ya, khusus kita dari Sambrobyong itu khusus ngaji bagian kita dari Mahmud, terus fikih, terus ya pelajaran yang mengenai agama. Terus kayak di Sambrobyong itu salafnya sekitar 8 tahunan karena memang dari SD itu memang bapak tidak ya, bapak itu menginginkan anaknya itu mondok karena ya ingin melihat anaknya itu mondok. Jadi anaknya 3 itu semuanya setelah lulus SD langsung mondok. Yang nyimak waktu ngajinya itu saya, tapi masya Allah dia itu tekadnya kuat. Padahal ya kalau dilihat misalkan ilmunya itu nggak terlalu ke ibaratnya waktunya juga mepet kan, sudah dewasa sudah besar, katakan tua ya juga sudah memang sudah tua, tapi berkat dianya tekun, gigih, sabar sampai nangis karena saking pengen banget bisa mengaji. Malam itu teman-temannya tidur itu dia masih membaca terus ngaji terus. Temennya tidur tetap terus pokoknya aku pengen bisa nangis nggak bisa itu sampai nangis sampai ya Allah aku pengen bisa mbak gimana tuh ini aku nggak bisa Alhamdulillah ya memang sesuatu yang memang kalau kita tekuni, misalkan kita punya cita-cita kita tekuni secara sungguh-sungguh wajada itu pasti akan wujud. Nah, sampean sing generasi muda harus tepat tekun kuat pendirian. Nah, walaupun ibaratnya rintangannya kayak manapun harus tetap semangat. Yang temanku itu sekarang sukses, malah punya santri. Nah, mana yang enggak masa Allah Subhanallah. Memang sesuatu yang jeripayahnya yang luar biasa, itu kita dapatnya juga luar biasa. Kalau aku dulu kan kalau saya ya pengalamannya dari kita mondok di salaf itu ya misalkan ujian nggak terlalu terasa, badannya sakit ya sakit namanya kadang anak pondok kan gudik kena itu sakit panas gimana. Kalau waktu salaf itu aku sampai nggak bisa jalan, kaki itu sakit kayak namanya itu belaan pecah-pecah, nah sampai ke darah. Nah di situ itu tapi alhamdulillah punya ibu itu orangnya sangat perhatian. Di situ tuh teman-teman mempunyai dapat tiket, misalkan yang dapat tiket, dapat apa nyapu, nyuci piring. Kalau misalkan waktu roan setiap 2 Jumat sekali kan membersihkan kamar mandi, itu sama sekali aku tidak diperbolehkan. Alhamdulillah. Terus tapi yang kan itu waktu di salaf itu ya namanya di pondok itu ujiannya ya masya Allah ya. Mungkin kalau misalkan beda dengan maksudnya kalau kita belajarnya belajarnya dari rumah sama di pondok itu beda, sangat beda sekali. Bedanya apa? Kalau di pondok itu mujahadahnya ada, masya Allah ya, mujahadahnya itu sangat ada ya, bukannya tidak meremehkan yang enggak yang duduk enggak. Kalau yang duduk juga ada mujahadahnya. Udah berangkat pagi misalkan kalau sampean ini ngaji sekolah udah pagi pulang itu sudah mujahadah itu. Dan sedangkan orang yang mencari ilmu itu setiap apa yang ada di dunia itu mendoakan
Karena apa? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu itu bukan ilmu yang ada di pondok saja, bukan. Ya. Jadi kalau kayak sampean ngeten iki ya non sewu dudu ibaratnya sekolah apa namanya? Sekolah negeri ya. Enggak sekolah swasta, maksudnya enggak sekolah pondok. Itu jangan minder, itu juga ilmu. Ilmu itu wajib dicari setiap orang ya, tidak ada batas waktu. Walaupun sudah tua itu tetap wajib mencari ilmu. Mungkin kalau sudah tua itu ilmunya lain lagi ya. Kalau kayak sampean ilmunya juga beda dari biasanya. Ketika sampean tekun-tekun bersungguh-sungguh, insya Allah apa yang dituju akan terwujud. Teruskan lagi ketika mondok itu disalap sampai 8 tahun ujian itu mas silih berkali itu banyak ujiannya, entah itu dari teman, dari apa namanya, dari ujian pribadi, terus dari kadang apa masalah yang lain-lain itu memang ada dan memang harus kita hadapi, namanya ujian. Artinya mataun apa namanya, dunia itu tempatnya darul bala wal imtihan. Artinya darul bala wal imtihan, dunia itu tempatnya ujian dan cobaan. Kalau kita nggak mau diuji, nggak mau dicoba, sudah berarti jatah kita hidup di dunia itu sudah habis, ya nggak? Apalagi ujiannya yang mencari ilmu itu, masya Allah. Aku lebih lagi ketika aku yang begitu terasa itu ketika aku terjun dalam Al-Quran. Tapi memang Al-Quran itu tidak bisa dibohongi. Dari mulai aku berjalan kan indah setelah apa itu salah ngaji kita di Tegurobyong, pindah ke Losorjo tempat buim. Itu pun pindah aku atas kehendak utusan dunia ini. Kan kalau di situ memang khusus salaf. Tapi kalau di salaf itu sangat diperhatikan dari masalah kesucian, dari masalah apa manfaat. Ya, alhamdulillah Allah mengizinkan sampai sekarang. Nah, setelah itu aku diutus sama Bu Guru Bunyai untuk meneruskan Al-Quran. Saya terjun karena atas izin seorang guru. Awal mulanya aku nggak punya nyali, mau ngaji itu nggak punya nyali. Kan dari sisi pertama ekonomi orang tua. Terus lagi kan kata apa namanya, mampu apa enggak. Nah, aku mampu apa enggak, kedua. Ketiganya lagi apa ya, pokoknya rasanya kayak nggak mampu lah istilah. Alhamdulillah ada dorongan dari punya itu, yakinku itu alhamdulillah. Terus akhirnya saya terjun, tapi juga kayak dulu namanya orang belajar pasti ada ujian. Ketika di pondok itu namanya ya Allah alhamdulillah, kadang sampai sekarang itu aku belum bisa menyadari maksud ya Allah subhanahu wa ta'ala itu memang ada ujian. Kita sebagai manusia itu tidak bisa apa-apa, sungguh itu nyata apa, aku itu orangnya tidak pandai tidak pandai, terus kok mondoknya di mana pengalaman itu nol, masih lebih mungkin malah tambah pengalaman mbak ya ibaratnya. Kalau aku itu pengalaman cuman ya mondok cuma deket-deketan, tapi apa itu niat dan tekad, semua itu kalau ada niat ada tekad mau berjalan, insya Allah tangga tetap bisa walaupun keadaan apapun. Mas alhamdulillah kadang ya Allah manusia itu tidak ada yang harus disombongkan, tidak ada yang bisa disombongkan, apalagi masalah Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita kok sampai mulai apa namanya lewat dari syariat itu bisa melanati kita ya. Ngasih banget hafalan ya gitu loh. Kita lihat bacaannya,
Al-Quran itu kalau bacaannya benar, ya bacaannya benar, itu bisa menyafati kita. Tapi kok sampai bacaannya salah, bisa melaknat kita. Nah, jadi jangan mentang-mentang misalkan ya kita kan nggak tahu, misalkan kalau Allah menghendaki sampean besok dijadikan ahli Quran, hamilul Quran, itu jangan sampai sedikit pun, sebiji kurma, sebiji sawi pun jangan sampai pernah ada kata-kata wah, karena itu bisa melebur segala amal ibadah kita. Jadi misalkan kita, ya Allah, sampean diberi kelebihan, misalkan sekolahnya pinter, dapat juara, ranking. Tapi ingat, jangan pernah sekali-kali sombong diri. Kita itu di dunia itu tidak punya apa-apa loh. Yang kita punya itu apa? Cuman dia nggak punya. Lahir kita juga nggak bawa apa-apa. Mati pun yang kita bawa cuma selembar kain kafan. Nah, kita sama Allah itu cuma dititipi. Kadang aku melihat orang yang merasa masya Allah, kadang ya Allah, padahal kita di dunia itu tidak bawa apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Makanya aku sering kalau ngaji anak mbak-mbak yang ngaji di sini, tak pesen nih, jangan pernah sekali-kali takabur, karena semua itu akan menjadi sia-sia. Nah, misalkan kita sudah beribadah selama beberapa tahun, kita sudah mengaji pinter, tapi semuanya pahalanya hilang, kan percuma, sayang. Kelihatannya itu cuma sepele, nggak kelihatan, jarang orang memperhatikan misalkan masalah takabur, masalah merasa. Kalau kita tidak mengintrospeksi diri sendiri, tidak akan bisa membuat jadi sebisa mungkin harus bisa mengendalikan hawa nafsu, ya tak? Jadi walaupun kita diberikan kenugrahan, kita diberi kelebihan, jangan sampai sombong. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati. Tapi sebenarnya itu yang menjadikan sumber segala penyakit yang ada di hati itu cuma satu, iman. Nah, iman itu yang membuat kita sabar, ya toh. Iman itu yang bisa menjaga kita. Iman itu yang bisa menahan kita dari hawa nafsu. Itu iman itu pokoknya segalanya lah. Kalau kita punya iman, pasti kita sabar. Sabar itu ada batasnya. Enggak. Selagi Allah menguji kita, berarti kita kuat. Jangan Allah itu tidak sayang, diuji saya kok dikasih ini, sedangkan itu enak ini. Jangan sampai. Kita sudah diberi kenikmatan yang lebih luar biasa. Apa? Mata kita bisa melihat, terus mulut kita bisa untuk bicara, tangan kita bisa untuk bergerak, kaki kita bisa untuk berjalan. Itu nikmat yang luar biasa. Misalkan satu lagi, nafas kita masih bisa. Kalau kita sakit misalkan, nafas kita. Apa yang Ibu lakukan untuk melaksanakan program taktis? Persiapannya, masalahnya di akhir-akhir ini masih ibu sibuknya apa? Ngurus ujian IHJ itu program Hafizah selanjut. Kemarin ada JMIH selanjut deklarasi situ. Metode apa yang Ibu gunakan dalam menghafal Al-Quran dulu saat di pondok? Metodenya ya caranya. Kalau di pondok itu kan ngajinya 3 kali kan, di situ kan nggak sekolah, nggak dunia kan, sekolahnya sudah, dunia kan sudah, tinggal fokus dalam Al-Quran. Waktu itu ngajinya 3 kali, 1 minggu 1 hari. Kalau ngaji Quran tuh ada banyak ngaji. Jadi 3 kali, 1 kali habis subuh, habis zuhur sama habis maghrib. Habis maghrib subuh itu nambah itu misalkan
untuk setoran. Ya, kalau untuk zuhur deresan itu misalkan yang sudah dimaji dibaca lagi, diulangi lagi. Habis maghrib, kalau masih awalan itu habis maghrib nambah. Sudah dapat banyak, nambahnya 1 kali, deresannya 2 kali. Karena kan menambah sama deresan itu masih sulit deresan. Jadi deresan itu kalau tidak sering dideres, apalagi kok sampai tidak disemak, cuma ngaji sendiri, itu misalkan ada salah tidak tahu. Pengalamannya sudah saya tahu dari pondok-pondok besar itu, dari Lirboyo, teman-teman yang sekarang mengaji bareng, majusan bareng, itu kadang keluar dari pondok sudah hafal, tapi nggak bisa membaca. Karena nggak kurang open tulisannya. Jadi orang ngaji Quran itu kudune panggah kudu ditulis. Bunyaku kudune iso bakal caranya sudah sampai juz sini juga harus bisa membaca. Jadi nyangking dowo. Alhamdulillah. Terus di samping itu bunyaku itu aku sering dijak ngaji. Jadi kan tambah semangat. Jadi sering dijak keluar, misalkan dari di situ diajar. Disuruh di situ diajar. Jadi kan malah tambah semangat. Tapi ya memang di pondoknya enggak pondok besar, enggak cuma di rumah. Tapi alhamdulillah. Cuman di rumah kayak gini. Jadi tempat tidurnya di belakang. Misalkan kados ngeten ini Mbak Haji, dia kan seneng ngaji. Nah, kan nggon-ngonane ngaji to lah, kula manggone teng mriku. Niki piyambak. Walaupun kan pondok gede ngoten mboten. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ridho Allah. Nah, Allah ngersakne panjang. Gak kudune pondok gede. Ini ngaji wong belajar gak kudu ning pondok gede, gak kudu ning sekolah gede, gak sepenting awake niat tenanan. Selama hafalan alhamdulillah ya kendalanya cuma capek. Karena ketika mondok kan maksudnya kan kali sendiri. Jadi tapi capeknya gak terasa capek. Subhanallah. Perkataan ilmu manfaat itu yang aku dapat. Maksudnya kan aku memprioritaskan aku perkataan ilmu manfaat. Jadi walaupun secapek apapun mengerjakan pekerjaan itu aku nggak terasa capek. Bahkan gumun aku Mbak Sandian. Gumunnya apa? Kadang waktu ngaji itu cuma kayak enek waktu ki 4 atau 10 menit. Kok yo iso ngaji? Perkataan ilmu manfaat. Padahal nak dipikir sing pondok-pondok ngono kan waktu sing dibiayai ngono Mbak. Maksudnya sing ora ning pondok asli, ning pondok wis wektumu ki ngaji. Ini kan khusus mondok mau ngaji yang ngono kuwi. Aku kadang ngono ya Allah. Kan waktu di pondok sing Sambrugeng itu sing salah pernah wis mulai nyicil to. Tapi yo rumah sekolah yo malah gak koyo enteng pas nalika ngaji khusus Al-Qur'an. Padahal ya capek ya jeneng wong derek ya. Wis koyo pembantu rumah tangga gitu bahas ini punya itu gak nyarano. Enggak ono itu sama gak usah ngono. Dan terus saya tapi kan awake gak apa ngarani gak ngarepno apa-apa butuhe ben iso ngaji. Jadi perkataan ilmu manfaat ya kuwi lah sing tak dapat. Waktu 5 menit 10 menit lo iso ngaji subhanallah atas izin Allah. Pokoknya intine kabeh iki Gusti Allah sing ngrasakno, Gusti Allah sing mitah. Jadwal setoran hafalan Al-Quran dalam seminggu niku pinten napa setiap hari? Setiap harinya anak libure. Jadi hafalan kalian setoran gitu. Hafalan itu kan setoran deresan. Deresan karo setoran. Ya terus.
apa yang ibu lakukan agar tidak bosan pada saat bergaul? Upayanya sholawatan. Misalnya kalau selawatan kan Kesal ya, nak kesal ya, nak capek ya tidur siang, tapi kayak nggak pernah aku tidurnya. Kadang waktu jam 11 udah selesai semuanya, terus apa terus itu capek sudah sekolah, sore sudah terus lagi, kayaknya nggak ada waktu ya, saking pengen iso, jadi semuanya, jadi ya semangat memang harus neng orang kan harus kowe awake ya sama. Apa mau? Piye? Ceritanya piye? langsung ceritain makan. Saya mainnya di sini. Saya 3. Pertama SMP kelas 2, yang kedua MI SD kelas 3. Kalau yang ketiga RA 0 kecil. Tanggal lahir tanggal 8 bulan 8 bulan 1986. Asli Kalimantan, tapi mertua ibu mertua asli dari Sumatera Barat. Kalau mertua laki-laki itu dari sini, beneran sini. Ibu pernah apa itu Sumatera? Ya iya, dari mulai habis nikah di Sumatera sekitar 8 tahun. Di sana 8 tahun, terus kembali ke sini. Aisyah mungkin masih kelas 2. Hingga kalau ada yang laki lahiran sini, yang laki itu habis lahiran terus ke sini itu hamil Fatimah umur 5 bulan sampai sekarang. Ya, mungkin kalau di sini menetap di berapa tahun? Ya seumuran Fatimah 5 tahun. 5 tahun di sini. Terus menetap di Ya sekarang sudah menetap di sini karena apa? Semuanya sudah di sini. oh,